Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Setelah beberapa kali kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan secara berurutan di awal-awal hari biasa ini, minggu biasa atau pekan biasa ini, kita sekarang sampai pada pengalaman murid-murid. Sebelum-sebelumnya adalah para murid hanya melihat, melihat atas apa? Atas pengalaman orang lain. Orang lain yang seperti apa? Orang lain yang disembuhkan. Orang lain yang ditahirkan. Orang lain yang mempertanyakan kuasa Yesus dari mana. Para murid hanya melihat. Tahapnya sampai di situ. Sekarang kita tidak lagi para murid melihat pengalaman orang lain, tapi para murid menjumpai sendiri pengalaman hidupnya di ambang batas. Yang selama ini melihat orang lain di ambang batas, disembuhkan atau tidak. Dan sekarang mereka sendiri mengalami di ambang batas itu antara hidup dan mati. Ketika mereka di tengah tadi disebut ada ombak yang mau membinasakan mereka, karena mereka menyatakan begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Di ambang batas hidup dan mati, hidup atau mati. Selama ini mereka melihat orang lain dan sekarang mereka mengalami sendiri. Dan bagaimana orang yang dalam situasi itu, dalam suatu situasi kritis itu berharap kepada siapa? Rumusan kita binasa itu artinya sudah berjuang untuk tetap terus hidup. Dan Yesus tadi dibangunkan. Apa jawaban Yesus? "Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Apa yang bisa kita renungkan dalam peristiwa yang diwartakan dalam bacaan Markus ini? Kalau para murid melihat, sekarang mengalami sendiri, dan mereka mendapatkan ketenangan dan terselamatkan, itu artinya mereka tidak sekedar copy paste pengalaman, tapi sungguh mengalami sendiri. Dan itulah yang lebih kuat. Dan mereka bertanya, "Siapakah gerangan ini?" Angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid sendiri bertanya. Sebelumnya orang lain yang bertanya, sampai mengatakan, menganggap Yesus itu memiliki kuasa Beelzebul. Artinya apa, saudari-saudara? Hari ini kita dibawa pada sebuah pembelajaran seperti yang dialami oleh para murid.
para murid juga belajar beriman. Bukan melihat iman orang lain, tetapi melihat diri sendiri bagaimana berproses dalam beriman. Percaya kepada Tuhan kadangkala masih membuat kita yang hidup pada zaman sekarang ini belum sepenuhnya membantu kita untuk mengatasi banyak orang, mengatasi banyak perkara dalam hidup kita. Tapi lebih dari itu adalah mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita. Maka poin yang bisa kita usahakan adalah memohon rahmat terus menerus agar kita memiliki iman yang kuat, kepercayaan kepada Tuhan yang kuat, agar dalam situasi apapun kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan menyelenggarakan hidup kita, membantu kita saat-saat kita mengalami kesulitan hidup yang bahkan kita menyebutnya badai kehidupan. Bahkan ada lagu badai pasti berlalu. Semoga Injil hari ini memberi inspirasi bagi hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.